Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam seri pembelajaran Alkitab Suara Nubuatan melalui channel Malaikat Ketiga. Dan pada saat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di seri pembelajaran yang ketiga dengan judul Allah menjadikan segala sesuatu. Sebelum kita akan mempelajari Alkitab lebih jauh lagi, mari kita tunduk kepala, kita berdoa mengundang kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kemuliaan surga, pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami merendahkan hati kami. Kami memohon kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan boleh mengurapi kami. Sehingga ketika kami belajar firman Tuhan, kami dapat memiliki sebuah pengertian yang benar tentang firman Tuhan, sehingga firman ini boleh merubah hidup kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita rindu untuk berpikir atau bertanya, dan ini adalah pertanyaan yang mendasar. Dan sebelumnya kita boleh berpikir dan merenungkan bahwa dunia yang kita tempati saat ini sebenarnya adalah dunia yang penuh dengan keajaiban dan keindahan. Dunia yang memiliki kekayaan yang berlimpah. Ada emas perak, ada batu-batu permata yang berharga. Ada aliran sungai yang indah, ada lautan, ada gunung-gunung yang menjulang tinggi. Dan ada makhluk-makhluk hidup yang hidup dengan berbagai jenis, baik yang ada di laut, yang ada di darat, maupun yang ada di udara. Ada tumbuh-tumbuhan yang bisa kita nikmati keindahannya. Ada bunga, ada buah-buahan, dan semua sayur-sayuran yang boleh kita makan setiap hari. Bahkan dunia yang kita tempati saat ini adalah dunia yang dihuni oleh satu makhluk yang cerdas. Dan makhluk itu adalah manusia. Manusia memiliki kecerdasan pikiran yang tinggi melebihi makhluk-makhluk yang lain. Pertanyaannya kembali adalah, dari mana muasal dunia kita ini? Ini yang mungkin ditanyakan oleh banyak orang. Kemudian bagaimana sih berlangsungnya proses perkembangan dunia kita atau dunia yang kita tempati saat ini? Pertanyaan lagi lain muncul, bagaimana sejarah terjadinya langit, bumi, laut, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Kemudian pertanyaan juga timbul, bagaimana sejarah kehidupan manusia atau kita semua sehingga kita boleh berada sampai pada saat ini. Ada banyak orang yang mengambil kesimpulan tentang asal muasal dunia. Ada yang mengatakan bahwa dunia ini terjadi secara kebetulan. Ada juga yang mengatakan bahwa dunia ini terjadi karena ada namanya proses evolusi. Dan ada juga teori-teori yang lain. Pertanyaannya adalah, apakah memang dunia ini terjadi secara kebetulan? Apakah karena ada teori evolusi yang ketika kita dulu pernah belajar di sekolah, kita mengerti teori evolusi mengajarkan bahwa dunia ini terjadi oleh karena sebuah proses evolusi yang memakan waktu berjuta-juta tahun, bermiliar-miliar tahun, dari sebuah ledakan yang besar di alam semesta, sehingga dari ledakan itu muncullah namanya planet-planet, galaksi, dan hasil evolusi jutaan tahun melahirkan sebuah makhluk hidup atau kehidupan di dalam satu planet. Dan teori-teori yang lain
yang mengatakan asal muasal dunia. Tapi pada saat ini saya mau menegaskan kepada kita semua, apapun teori itu, semua teori-teori ilmu pengetahuan yang benar tentunya itu pasti atau harus tidak bertentangan dengan firman Tuhan atau Alkitab yang kita pelajari. Ada banyak teori, tapi tolak ukur kita haruslah sesuai dengan Alkitab. Saudara-saudaraku, pemirsa yang ada di rumah, tentunya di sekeliling kita melihat banyak sekali benda-benda ya, baik benda yang bergerak maupun benda-benda yang tidak bergerak. Dan tentu benda-benda itu bukan terjadi hanya secara kebetulan atau tiba-tiba sudah ada. Pasti ada permulaannya kan? Ada penciptanya, ada yang membuatnya. Saya kasih contoh meja dan kursi yang ada di rumah kita. Apakah meja itu ada secara kebetulan di rumah kita atau tiba-tiba jadi dengan sendirinya? Tentu tidak kan? Apakah juga meja dan kursi itu waktu kita pergi ke toko perabotan itu ada dengan sendirinya? Tentu pun itu tidak. Kita percaya, kita tahu ada tukang kayu yang membuat meja dan kursi itu sehingga bisa ada di toko perabotan itu. Kalaupun orang-orang tidak dapat melihat bagaimana cara pembuatan daripada meja dan kursi yang dibuat oleh tukang kayu, kita percaya, kita semua tahu bahwa ada tukang kayu yang membuat meja itu. Saudaraku, demikian pula dengan dunia kita ini. Dunia kita ini tidak terjadi secara kebetulan. Ada yang membuatnya. Ada yang menciptakan dunia ini. Dan yang menciptakan dunia ini adalah Tuhan atau Allah Khalid pencipta. Tuhanlah yang membuat dunia kita ini dan segala isinya. Itulah sebabnya dalam Alkitab, kalau kita buka Alkitab di ayat yang pertama, pasal yang pertama dalam Alkitab, kitab Kejadian menuliskan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita bersyukur karena Alkitab memberikan informasi yang jelas di ayat yang pertama, di kitab yang pertama, pasal yang pertama, bahwa kita atau dunia kita ini dan kita yang ada di dalamnya diciptakan oleh Allah, diciptakan oleh Tuhan. Itulah sebabnya Nehemia di dalam Nehemia 9 ayat 6. Firman Tuhan berkata, hanya Engkau adalah Allah. Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit, dan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di antaranya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Jadi Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Selanjutnya firman Tuhan berkata dalam Mazmur 33 ayat 6 dan 7. Bagaimana cara Tuhan menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya? Dikatakan, oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Jadi Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Itulah sebabnya di Yesaya 46 ayat 9
Disinilah kita melihat keunggulan Allah kita. Keunggulan Khalik Pencipta. Dikatakan, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala. Bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Allah itu unggul. Tidak ada yang dapat menyamai dia. Kenapa? Karena Allah adalah penyebab dari segala sesuatu yang bisa kita lihat di dunia ini. Allah dapat menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan itu dibuktikan melalui firman yang kita akan pelajari dalam Kejadian pasal yang pertama. Setidaknya kita akan melihat cerita atau sejarah ketika Allah menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya di dalam Alkitab, khususnya kitab Kejadian pasal yang pertama, kedua, dan pasal yang ketiga. Kejadian 2 ayat 1 dan 2 mengatakan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Jadi ayat ini memberikan informasi yang jelas kepada kita bahwa secara implisit Tuhan menciptakan atau Tuhan melakukan pekerjaan penciptaannya selama 6 hari. Karena di hari ketujuh dia berhenti. Saudaraku yang boleh menyaksikan program ini, bagaimana Allah menjadikan dunia ini selama 6 hari. Kita boleh lihat di dalam pasal yang pertama kitab Kejadian. Hari pertama dalam Kejadian 1 ayat 3 sampai 5, sebelumnya kita tahu di Kejadian 1 ayat 1 dan 2 diinformasikan bahwa Allah pada mulanya menciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Tetapi di ayat yang ketiga sampai kelima, di situ kita mengerti bahwa hari pertama Allah menciptakan terang. Kemudian selanjutnya hari yang kedua diinformasikan oleh Alkitab. Kejadian 1 ayat 6 sampai ayatnya ke-8. Allah menciptakan cakrawala. Kemudian hari yang ketiga, Kejadian 1 ayat Kejadian pasal 1 ayat 9 sampai 13, Allah memisahkan daratan dan lautan. Dia menamai yang kering itu darat, dan yang air dinamakan lautan. Dan di kejadian 1 ayat 9 sampai 13 juga menginformasikan bahwa Tuhan juga menumbuhkan pohon-pohon yang berbiji di darat dan tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Kemudian pada hari yang keempat, Alkitab menginformasikan di dalam Kejadian 1 ayat 14 dan sampai 19, Allah menciptakan benda-benda penerang. Benda penerang yang lebih besar, yaitu matahari, yang lebih kecil, bulan dan bintang. Jadi hari kelima, Alkitab menginformasikan dalam Kejadian 1 ayat 20 sampai 23, Tuhan menciptakan berbagai jenis ikan-ikan di laut. Mulai dari yang kecil sampai yang paling besar. Kemudian Allah juga menciptakan burung-burung di udara. Baik yang mulai dari yang kecil maupun burung-burung yang besar. Kemudian pada hari yang ke-6, Alkitab menginformasikan kepada kita dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Allah menciptakan manusia. Meskipun di hari ke-6 Tuhan juga menciptakan binatang-binatang liar, binatang ternak, dan binatang melata. Tapi kalau kita perhatikan di hari yang ke-6 inilah hari di mana Tuhan menciptakan manusia
yang adalah puncak daripada ciptaan Tuhan. Mari kita lihat bagaimana Allah menciptakan manusia itu. Dikatakan dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi ternyata kita diciptakan dari debu tanah dan hanya karena Tuhan menghembuskan nafas dari mulutnya sehingga kita bisa hidup. Selanjutnya dalam Kejadian 2 ayat 18, apa yang firman Tuhan katakan? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ternyata dalam penciptaan manusia yang pertama, Tuhan juga menjadikan seorang penolong bagi manusia yang pertama. Itu ditegaskan, penolong apa itu? Itu ditegaskan di dalam ayatnya yang ke-21 dan 22 Kejadian pasal 2. Mari kita baca. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia yang pertama, Adam, Tuhan menyediakan pasangan yang sepadan dengan dia, yaitu Hawa yang diambil dari tulang rusuk Adam. Dan ayat 27 Kejadian pasal 1, di situ menegaskan Tuhan menjadikan manusia itu menurut gambar Allah, menurut peta Allah. Apa artinya? Mari kita lihat di ayat yang ke-28. Ayat 28 Kejadian pasal 1 mengatakan, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dari ayat ini kita mengerti bahwa kenapa manusia adalah puncak daripada penciptaan Tuhan. Karena manusia sesungguhnya ditetapkan oleh Tuhan untuk menguasai dunia ini, untuk menjadi raja di bumi ini, dan untuk menunjukkan karakter Allah kepada ciptaan-ciptaan yang lain, hewan-hewan dan semua yang Tuhan ciptakan. Dan mereka harus berkuasa, mereka harus menaklukkan bumi ini, sehingga melalui manusia semua makhluk ciptaan boleh melihat Tuhan atau boleh melihat kemuliaan Tuhan di dalam manusia. Itulah sebabnya pemazmur menulis di dalam Mazmur 8 ayat 6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kita bukan Allah, tapi Tuhan menetapkan kita untuk menjadi wakilnya di bumi ini. Saudara-saudaraku yang boleh menyaksikan program ini, setelah Allah selesai menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, apa yang selanjutnya Allah buat? Alkitab dalam Kejadian 2 ayat 1 dan 3 sampai 3 menginformasikan kepada kita bahwa dikatakan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah
ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi ketika Allah selesai menciptakan selama 6 hari, dia menjadikan 1 hari perhentian. 1 hari di mana dia berhenti, dia memberkati hari itu dan menguduskannya. Hari itu adalah hari peringatan bahwa dia adalah Khalid pencipta. Itulah sebabnya perintah ini atau ketentuan ini ditetapkan selanjutnya dalam Taurat Allah untuk manusia. Kita bisa lihat di dalam Keluaran 20 ayat 9 sampai 11. Dikatakan, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kenapa kita perlu berhenti? Seisi rumah kita perlu berhenti pada hari ke-7. Alasannya, karena Allah ketika dia selesai menyelesaikan pekerjaan penciptaan selama 6 hari, dia menjadikan 1 hari untuk memperingati pekerjaan penciptaan. Ketika kita berhenti pada hari ke-7, kita mengakui bahwa yang menciptakan kita adalah Allah, Khalid pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan itu disebut hari Sabat. Hari yang ke-7 adalah hari Sabat Allah. Hari di mana kita harus berbakti kepada Allah. Karena dia adalah Allah Khalid pencipta langit dan bumi. Hari yang menjadi tanda peringatan bahwa kita punya pencipta. Yaitu Tuhan Allah sendiri. Kesimpulan dari pelajaran kita pada saat ini adalah langit dan bumi serta segala sesuatu yang ada, semuanya telah dijadikan oleh kuasa Allah yang telah menciptakannya. Artinya Allah lah yang menciptakan semuanya itu. Yang kedua, manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Karena itu, kita wajib berbakti kepada Allah, Khalid semesta alam yang menciptakan kita. Dan perbaktian itu Tuhan telah tentukan pada hari yang ke-7 atau pada hari Sabat. Alkitab dalam Yesaya 40 ayat 26 dan 28. Nabi Yesaya berkata, "Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Satupun tiada yang tak hadir oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah Khalid yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya." Luar biasa. 2 ayat terakhir yang kita boleh saksikan pada saat ini. Kisah Para Rasul 17 ayat 24-25. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Itulah sebabnya Yohanes dalam kitab Wahyu memberikan amaran
kepada kita. Wahyu 14 ayat 7. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan semua mata air. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada. Biarlah pelajaran kita pada saat ini boleh membawa berkat bagi kita. Kita menyadari bahwa sesungguhnya yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya, bahkan kita manusia, adalah Allah, Khalik Pencipta. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan akhiri pelajaran kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Engkau berikan kepada kami. Kami boleh belajar lagi firman Tuhan. Kami menyadari, kami telah melihat bahwa sesungguhnya Engkaulah Allah Khalik Pencipta kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang besar, Allah yang menciptakan alam semesta, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah pelajaran ini akan membawa berkat bagi kami semua yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus akan menyertai kami semua. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa sembahyang kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali di pembahasan yang selanjutnya. Tuhan memberkati kita.